Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Kardiovaskuler. Yang pertama ada Anita Agustiana sebagai penyaji 3, Bayu Rafa sebagai penyaji 2, dan saya Diana Loviana sebagai penyaji 1. Baik, langsung saja yang pertama, sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sistem sirkulasi manusia, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan darah antar sel. Lalu, sistem limfatik merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Di dalam sistem peredaran darah, ada komposisi darah dibagi menjadi dua. Yang pertama plasma dan ada juga endapan. Di dalam plasma itu terdapat 90% air, 8% protein, 0,9% mineral, 0,1% bahan organik. Nah, di dalam bahan organik itu terdapat glukosa, lemak, urea, asam urat, asam amino, enzim, dan antigen. Lalu endapan. Di dalam endapan terdapat eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Eritrosit memiliki ciri tidak mempunyai inti sel, bentuknya konkav. Ciri ini berguna dalam memaksimalkan pengangkutan oksigen. Di dalam eritrosit terdapat protein hemoglobin, gunanya untuk mengikat gas oksigen. Hemoglobin tersusun atas protein globin, yaitu 2 protein beta dan 2 protein alfa. Setiap protein memiliki heme. Heme yaitu gugus protestik yang di dalamnya terdapat atom besi. Atom besi inilah yang dapat mengikat gas-gas. Bila sel darah rusak, dapat didaur ulang di liver dan limfa. Sel darah merah, putih, dan trombosit dibentuk di sumsum tulang dari sel stem. Lalu ada trombosit. Trombosit atau keping darah adalah gumpalan kecil, tidak berinti sel, sedikit sitoplasma, dan memiliki trombokinase untuk pembekuan darah di pembuluh darah yang rusak atau bocor. Mekanisme pembekuannya yaitu jika terjadi luka, darah itu keluar dan trombosit itu pecah, lalu menghasilkan enzim trombokinase yang dibantu FAH bersama ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin, lalu memengaruhi atau merangsang fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menambal luka di dinding pembuluh darah. Leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih memiliki 5 macam, yaitu yang pertama monosit. Monosit memiliki ciri tidak bergranula, berukuran besar, bersifat fagosit, dapat berubah menjadi makrofag, dapat memakan sel yang ukurannya lebih besar darinya, dan lebih agresif dari neutrofil. Akan tetapi jumlah dari monosit itu kurang dari neutrofil. Kemudian yang kedua, limfosit. Limfosit terdiri dari 2 bagian, yaitu limfosit B dan limfosit T. Ciri dari keduanya adalah memiliki granula dan berfungsi dalam pembentukan antibodi dan antitoksin. Yang membedakan dari keduanya adalah hanya tempat pematangannya saja. Limfosit T tempat pematangannya berada di timus, sedangkan limfosit B tempat pematangannya berada di sumsum tulang. Kemudian eosinofil. Yang ketiga, eosinofil. Eosinofil memiliki granula dan inti selnya dibagi menjadi 2 bagian. Fungsinya menghancurkan parasit. Kemudian yang keempat, basofil. Basofil mengandung heparin, anti pembekuan darah.
bergranula, dan mengandung histamin untuk membantu sebagai penghancur makanan pada lambung dan neurotransmitter. Kemudian yang kelima, neutrofil. Neutrofil adalah sel darah putih yang pertama kali bertemu dengan patogen dan bersifat fagosit terhadap patogen. Kemudian sel darah putih ini juga adalah sel darah putih yang paling banyak. Lalu inti dari sel ini atau nukleusnya terbagi menjadi 2-5 bagian. Selanjutnya, alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah ini memiliki otot polos dan jaringan ikat yang tebal di dalamnya, serta bersifat elastis dan kuat, yang berguna dalam menahan tekanan darah yang besar dari jantung. Kemudian pembuluh kapiler, pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan arteriol dengan venula, dijadikan sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi. Arteriol adalah arteri kecil dan venula adalah vena kecil. Kemudian pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Di dalam salurannya memiliki banyak katup yang berguna agar darah tidak balik lagi. Vena memiliki dinding yang lebih tipis tetapi lebih lebar dan tidak elastis daripada arteri. Jantung. Di jantung terdapat atrium kanan, ventrikel kanan, katup tricuspidalis, arteri pulmonaris, vena pulmonaris, kemudian atrium kiri, lalu katup bicuspidalis, ventrikel kiri, aorta, dan vena cava. Arteri pulmonaris adalah pembuluh darah yang membawa darah dengan kadar CO2 tinggi dari jantung menuju paru-paru untuk ditukarkan dengan oksigen. Kemudian vena pulmonaris adalah pembuluh darah yang membawa darah dengan kadar O2 tinggi dari paru menuju jantung dan bermuara di atrium kiri. Lalu katup bicuspidalis adalah katup yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri yang fungsinya agar darah tidak kembali lagi ke atrium kiri. Lalu aorta. Aorta adalah arteri yang paling besar, membawa darah dari jantung menuju jaringan tubuh dengan jumlah oksigen yang banyak. Kemudian vena cava. Vena cava adalah vena yang paling besar, membawa darah dengan kandungan CO2 yang banyak dari jaringan menuju jantung dan bermuara di atrium kanan. Lalu katup tricuspidalis adalah katup yang memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang fungsinya sama seperti katup mitral, yaitu untuk menghindari darah kembali lagi ke atrium. Jaringan penyusun jantung. Jantung tersusun atas jaringan ikat, otot jantung, serta otot polos. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Penyusun jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks tersebut biasanya berupa cairan, benda kenyal seperti agar dan padatan. Lalu otot jantung adalah jenis otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya miokardium. Otot jantung adalah satu dari 3 jenis otot, yang lainnya adalah otot lurik dan otot polos. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai pergerakan. Lalu otot polos.
Otot polos merupakan otot yang geraknya dikontrol oleh saraf tak sadar dan tidak terletak pada rangka. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur berbentuk gelendong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Peredaran darah. Darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung di bilik kanan atau ventrikel kanan menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung di serambi kiri atau atrium kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Mekanisme peredaran darah itu perpaduan dari sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Alur dari mekanismenya yaitu misal posisi darah ada di atrium kanan, maka darah akan turun ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Lalu, darah disalurkan ke kapiler di paru-paru melalui arteri pulmonaris, kemudian darah keluar dari paru-paru disalurkan ke vena pulmonaris menuju atrium kiri. Di atrium kiri, kemudian darah diturunkan ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Di ventrikel kiri selanjutnya darah didistribusikan ke kapiler jaringan-jaringan tubuh melalui aorta. Lalu, setelah melewati kapiler jaringan tubuh, darah dikirim kembali ke atrium kanan melalui vena dan akan terbentuk siklus seperti itu hingga umur habis. Darah dapat menggumpal karena adanya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah zat protein darah yang dapat digumpalkan agglutinin yang terdapat di eritrosit. Ada dua macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Arti dari agglutinin adalah zat protein darah yang dapat menggumpalkan agglutinogen yang terdapat di plasma darah. Agglutinin ada dua, yaitu agglutinin A dan agglutinin B. Gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia, yaitu penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Yang kedua yaitu leukemia, yaitu kanker darah yang diakibatkan sel darah putih di atas normal. Yang ketiga yaitu hemofilia, yaitu penyakit darah yang sulit membeku. Yang keempat yaitu hipertensi, adalah tekanan darah yang terlalu tinggi. Yang kelima yaitu aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak. Yang keenam yaitu stroke, yaitu kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Yang ketujuh yaitu varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena. Yang kedelapan yaitu wasir, yaitu melebarnya vena di sekitar anus. Yang kesembilan yaitu angina atau angin duduk. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.